Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh sepradi ataupun pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Senang sekali kembali bersama RRI Sugeliat hadir untuk malam hari ini dalam obrolan budaya. Menemani kebersamaan kita di malam hari ini kurang lebih 60 menit ke depan. Dan tentunya untuk malam hari ini ada saya Ega menemani pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara dengan menghadirkan narasumber kita ya untuk di malam ini tentunya dengan topik sejarah pahlawan 12 di Pulau Bangka. Dan malam hari ini ya seperti tadi disebutkan kalau Ega juga akan menghadirkan narasumber untuk berbincang-bincang seputar sejarah pahlawan 12 ya, bukan cuma ST12, kita juga punya pahlawan 12 di Sungai Liat ini ya. Kita menghadirkan seorang budayawan dari Bangka Belitung. Ada Dr. Andes Ahmad Elvian atau yang akrab kita panggil dengan sebutan Dato. Selamat malam Dato. Selamat malam. Kabar baik? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah ya. Sepertinya Dato juga kemungkinan juga bisa dikatakan menjadi salah satu pahlawan di Bangka Belitung ya. Karena beliau juga banyak paham tentang sejarah yang ada di Bangka Belitung. Apa-apa pokoknya kita tanya ke Dato ini deh semuanya ya, tentang sejarah-sejarah apapun itu seputar Pulau Bangka tentunya. Baik, malam hari ini seputar pahlawan 12 nih Tok. Iya. Iya. Nah, Dato sendiri sebagai seorang budayawan gitu, pastinya mengerti, sudah tahu gitu ya tentang sejarah dari pahlawan 12 yang ada di Bangka. Kira-kira Dato ya, apa halnya bisa terjadi peperangan di Bangka Belitung ya dengan adanya pahlawan 12 di Pulau Bangka? Baik, setelah kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, nah tentara sekutu yang menang perang melawan Jepang itu melaksanakan pertemuan rahasia di Chequers di London yang menghasilkan apa yang disebut dengan Civil Affair Agreement. Jadi wilayah-wilayah bekas jajahan Belanda itu tidak diserahkan kepada Republik Indonesia yang sudah merdeka, tetapi akan diserahkan kepada Belanda. Nah, jadi Belanda itu masih ingin berkuasa ya atas Republik Indonesia yang sudah merdeka. Nah, berdasarkan Civil Affair Agreement tadi, kemudian datanglah tentara sekutu yang di dalamnya membonceng tentara Nika Belanda. Nah, tentara sekutu itu berada di dalam komando yang disebut dengan SEAC, Southeast Asia Command. Kemudian mereka membentuk satu pasukan khusus untuk mengembalikan ya kekuasaan di Hindia Belanda itu ke dari Jepang ke Belanda kembali. Itu yang mereka bentuk pasukan APNE namanya, Elite Forces Netherlands East Indies. Nah, di dalam pasukan APNE itu dibentuk lagi satu batalion 3 ya, kemudian resimen 7 Stuttruppen namanya. Itu yang ditugaskan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang untuk kemudian diserahkan ke pasukan Nika Belanda. Nah, pada tanggal 11 Februari tahun 1946 mendaratlah pasukan dari batalion 3 resimen 7 Stuttruppen itu. Jadi Stuttruppen itu adalah pasukan gerak cepat dan pasukan kejut sekutu yang di dalamnya membonceng tentara Nika, tentara Belanda, Netherlands Indies Civil Administration. Nah, pada pagi hari tanggal
11 Februari 46 mereka mendarat di Mentok dengan 4 kapal. Kapal yang paling besar itu disebut dengan NV Raksan, dipimpin oleh seorang kapten Berlin namanya. Nah, mereka kemudian mendarat di Mentok, menguasai kota Mentok ya tanpa perlawanan. Tanggal 11 Februari 1946 itu. Nah, pusat-pusat penting pemerintahan di Mentok seperti Hop Bureau ya, Bangka-Tin Swining itu mereka duduki, kemudian penjara mereka kuasai, kemudian pusat-pusat pemerintahan termasuklah pusat-pusat kekuatan Jepang yang ada di Velvolisi Kampenan ya di Mentok itu mereka kuasai tanpa perlawanan ya dari pasukan tentara Republik Indonesia karena mereka adalah pasukan-pasukan elit dari sekutu. Nah, kemudian tanggal 14 Februari ya mereka menuju ke Pangkal Pinang. Menuju ke Pangkal Pinang dengan beberapa puluh truk, kemudian ada jeep, ada panser lengkap dengan persenjataan ya, menuju ke Pangkal Pinang untuk merebut pusat pemerintahan keresidenan Bangka Belitung yang berkedudukan di Pangkal Pinang dan ingin menghancurkan pasukan ya, komando pasukan TRI di Pangkal Pinang yang berkekuatan di Pangkal Pinang. Nah, mengetahui tanggal 14 Februari itu akan datang pasukan sekutu yang di dalamnya memonceng pasukan Nika. Nah, TRI itu melakukan konsolidasi pasukan. Jadi mereka membangun beberapa pusat pertahanan untuk menahan laju pasukan Belanda tersebut ya, pasukan Nika dan sekutu tersebut. Nah, salah satu caranya adalah melakukan upaya penebangan ya, penebangan pohon yang mereka lintang di jalan, kemudian menghancurkan beberapa jembatan, kemudian membangun pusat-pusat pertahanan misalnya di Kampung Puding, kemudian di kilometer 16 Petaling, kemudian di kilometer 12 Petaling di dekat Bukit Mak Andil. Nah, terjadilah kontak-kontak senjata ketika pasukan Stoettroopen itu bergerak dari Mentok ke Pangkal Pinang, kan jaraknya cukup jauh itu ya, 138 kilo ya. Tapi pasukan itu adalah pasukan yang luar biasa ya. Nah, terjadilah kontak-kontak senjata di Kampung Puding, kemudian kontak senjata di kilometer 16 Petaling, dan terakhir ya pada pukul 12 siang itu terjadi kontak di kilometer 12 Bukit Mak Andil pada tanggal 14 Februari 1946. Nah, pada saat kontak itulah gugur 12 orang pasukan tentara rakyat Indonesia. Nah, pertempurannya itu berkisar antara pukul 12 sampai pukul 1. Nah, kemudian di kilometer 12 pada tanggal 14 Februari itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sehingga karena banyaknya angka 12 itu, nah kemudian peristiwa Palagan kilometer 12 itu dikenal dengan yang gugurnya dikenal dengan sebutan pahlawan 12 begitu. Oke, jadi semua ini bermula dari perebutan civil affair agreement gitu ya. Oke, jadi
apa namanya Indonesia lah merdeka, Mm-mm. tapi Jepang kayak Belanda belum puas lagi nak menguasai Indonesia Iya, gitu iya. kan ya. Belanda Jadi, yang ingin menguasai Indonesia Jepang dan Belanda gitu ya. Belanda kan sudah menyerah. Heeh. Nah, untuk kekuasaan itu kan harusnya diserahkan oleh sekutu kepada Indonesia yang merdeka. Tetapi kan Belanda masih tetap ingin berkuasa di Republik Indonesia. Allah, tidak puas-puas dia. Sampai Ya lari ke karena mentok, ini, heeh. karena Bangka Belitung itu kan kaya Oke. akan timah. Jadi berbarengan dengan kedatangan tentara sekutu membonceng pasukan Nika, itu ada juga beberapa orang insinyur-insinyur tambang, insinyur tambang untuk mengambil alih tambang-tambang timah yang dikuasai oleh Mitsubishi Kaiso Keisa yang milik Jepang pada waktu itu. Oke, jadi dia memang dari dulu Bangka Belitung ini kaya dengan timahnya gitu ya, sampai Iya. jadi perebutan juga Iya. gitu ya, Dok ya. Oke deh, jadi di situ pun bisa kita simpulkan nih pemirsa RRI Net ya, kalau tadi adanya sejarah dari pahlawan 12 itu karena semuanya serba 12. Iya. Pada peperangan itu ada 12 pahlawan yang gugur, Iya. kemudian juga pada tanggal 12 Rabiul Iya, Awal 12 Rabiul dan Awal. terjadi di kilometer 12 gitu 12, Dato ya. ya. Oke, selain keistimewaan tadi ada nggak yang lainnya gitu yang juga masuk ke dalam sebutan pahlawan 12 gitu? Yang paling menarik itu kan kita ketahui ya, masyarakat Bangka pas tanggal 12 Rabiul Awal itu kan biasanya nganggung ya, nganggung di kampung-kampung. Nah karena kedatangan tentara sekutu itu peringatan Maulid Nabi di beberapa tempat itu dipercepat, dipercepat pelaksanaannya, bahkan ada yang lari sambil bawa dulang, lari masuk hutan sambil bawa dulang, jadi telangkap lah kata orang Bangka, tertelungkup lah dulangnya, tidak sempat dibawa ke masjid, Dek terlalu nganggung tidak gitu. terlalu nganggungnya karena bersamaan dengan serangan sekutu tersebut. Nah, kalau dari pihak pasukan Belanda tadi, Nika dan sekutu itu mereka menyebutnya di kilometer 11. Kilometer 11. Kilometer 11, kalau kita menyebutnya di kilometer 12. 12. Nah, di antara 500 pasukan sekutu dan Nika itu berdasarkan catatan sejarah yang gugur dari pihak mereka itu sekitar 14 orang. 14 orang dan mereka kemudian dimakamkan di Mentok. Nah, termasuklah pendetanya ikut gugur di dalam pertempuran tersebut, sehingga pada saat pemakaman 14 yang gugur di Mentok itu upacara pemakamannya dilakukan oleh pendeta dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Oke, dari 12 pahlawan yang gugur dalam peperangan tadi nih, Dato ya. Dato tahu siapa-siapa aja namanya di situ? Nah, jadi dari 12 yang gugur tentara Republik Indonesia di kilometer 12 itu ada 6 orang itu pasukan TRI yang disebut dengan pasukan berani mati. Nah, jadi memang sudah sudah siap untuk mati lah kira-kira. Pasrah lah gitu ya. Pasrah ya. Nah, ada 6 orang pasukan berani mati dari Belinyu. Kemudian ada 5 orang TRI dari Pangkal Pinang dan 1 dari Air Duren. Yang dari Air Duren itu namanya Apip Adi. Nah, 12 orang itu diantaranya misalnya Suwardi Marsam, Majid Gambang, Karto Saleh, Sarimin Senen, dan banyak-banyak lagi yang lain ya. Mereka gugur dalam pertempuran di Bukit Maandil kilometer 12, kemudian mereka dimakamkan dalam satu lubang, satu liang itu satu lubang. Nah, tanggal 8 November kemudian digali ya, makamnya digali, kemudian 9 November
kerangkanya disemayamkan di Kampung Petaling. Kemudian tanggal 10 November ya tahun 1973 bertepatan dengan peringatan 28 tahun Hari Pahlawan. Nah, kerangka mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Padma Satria di Sungai Liat ya. Ya. Oke. Nah, itu heroiknya perjuangan mereka dimakamkan dalam satu liang, kemudian makamnya dipindahkan ya ke makam pahlawan Padma Satria Sungai Liat, dan Sungai Liat kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Bangka. Sebab syarat satu kota pada waktu itu bisa ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten itu dia harus punya makam pahlawan. Nah, harus punya makam pahlawan. Makanya karena tidak ada pahlawan yang di kilometer 12 itulah digali kemudian dipindahkan ke situ. Sehingga disebutlah makam itu dengan makam pahlawan. Sama di Pangkal Pinang itu kan, di Pangkal Pinang itu dibangun makam pahlawan Pawitralaya itu karena tidak ada pahlawan yang dimakamkan di situ, ya dibuatlah satu makam namanya pahlawan tidak dikenal. Jadilah dia makam pahlawan seperti itu. Oke. Jadi turut berkontribusi iya, dengan terciptanya iya, pun terjadinya iya, menjadinya Pangkal Pinang ataupun Sungai sebagai ibu kota gitu iya, ya. Luar biasa ya, pahlawan 12 itu di samping dia berjuang melawan sekutu dan Nika, dia juga setelah meninggal pun dia menjadi pahlawan, menjadikan Sungai Liat sebagai ibu kota. Ibu kota pada saat ibu kota. Itu. Syaratnya terpenuhi, ada makam pahlawan seperti itu. Oke, itu juga salah satu peran dan kontribusinya gitu Iya. kan ya. Oke deh. Dan untuk selanjutnya nih ya Dato ya, kira-kira selain itu ada peristiwa penting lain gak sih yang mereka lalui ataupun pahlawan 12 ini? Nah, kita ketahui kan setelah pukul 12 itu kan artinya pasukan TRI itu sudah kalah kan. Kemudian mereka menyingkir ke Pangkal Pinang. Nah, sekitar pukul 4 sore sampailah pasukan itu di Pangkal Pinang. Nah, rencananya TRI Pangkal Pinang itu akan melakukan apa yang disebut dengan taktik bumi hangus. Jadi pusat-pusat penting di kota Pangkal Pinang itu akan mereka bumi hanguskan kan, agar tidak dikuasai oleh Belanda. Tetapi setelah dipikir-pikir kan, kalau di bumi hangus kota Pangkal Pinang itu kasihan kepada masyarakat, kasihan kepada penduduk, sehingga pasukan TRI yang berpusat di Budi Mulia Lodres ya, di dekat pasar itu kan dulu markas TRI-nya di situ. Nah, mereka kemudian menyingkir ke, ada yang lari ke Tuatunu, ada yang lari ke Cengkong Abang, ada yang lari ke Air Duren. Nah, di Tuatunu itu mereka misalnya membangun pusat gerilya di apa yang disebut dengan Aik Kepala 7. Aik Kepala 7 ya, yang sekarang menjadi satu kelurahan di Kota Pangkal Pinang kan, ada kelurahan Aik Kepala 7 namanya. Nah, kemudian pasukan Sekutu dan Nika itu besok paginya tanggal 15 itu menyerbu ke Sungai Liat dan terus ke Blinyu. Nah, pasukan TRI berusaha melawan ya, tetapi karena kalah persenjataan dan banyak yang kemudian lari ke daerah Berikat ya, kemudian ada yang lari ke Palembang ya, membentuk satu Kompi Bangka Istimewa namanya, Kompi Bangka Istimewa yang ikut dalam
pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Waduh, jadi cukup heroik gitu ya. Ya. Dari sini ke sana gitu ya, terjadi peperangan terus-menerus. Baik, untuk dari banyak ya peristiwa heroik yang terjadi yang menggugurkan pahlawan 12 ataupun 12 orang pahlawan ya di bulan November juga gitu ya. Gugurnya bulan Februari. Februari yang dimakamkan itu pada November gitu ya Dato ya. Digali, dimakamkan kembali pada saat itu November. Iya, November tahun 73 sudah apa? Belum lahir lah ya, sudah masih lama. jauh. Jadi dari 46 ke 70 3 kan cukup jauh ya. Jadi ketika digali itu ya masih ada lah kerangka-kerangkanya kan. Seperti itu. Dan dari banyak pengorbanan peristiwa heroik yang dilalui gitu ya, untuk sampai dengan saat ini dari tahun 73 sampai dengan saat ini udah tahun 2023 gitu ya. Sejauh mana nih masyarakat Bangka Belitung mengenal pahlawan 12 nih Dato? Kalau bagi masyarakat Bangka Belitung ya secara de facto ya faktanya 12 orang itu adalah pahlawan. Nah, sebagai bukti bahwa mereka adalah pahlawan, masyarakat kan mengabadikan nama-nama pahlawan itu dalam sarana-sarana yang monumental. Misalnya di Sungai Liat kan ada sekolah apa tuh? Pahlawan 12 ya. Stisipol Pahlawan 12. Universitas ya. Ya, universitas ya sekarang ya sudah diabadikan. Kemudian di Pangkal Pinang itu ada jembatan Pahlawan 12 namanya kan. Nah, kemudian di beberapa tempat ada Jalan Pahlawan 12. Kemudian ya mudah-mudahan nanti ada rumah sakit ya yang diberi nama Pahlawan 12. Itu artinya secara fakta ya de facto bahwa masyarakat Bangka Belitung itu mengakui bahwa mereka itu adalah pahlawan di hati masyarakat. Nah, cuma mungkin de jure-nya ya secara hukumnya pengakuan sebagai pahlawan itu kan biasanya ada pahlawan daerah, ada pahlawan nasional. Nah, itu yang mungkin belum dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ketika dia dimakamkan di makam pahlawan itu sebenarnya adalah pengakuan de jure dari pemerintah. Nah, kalau untuk pahlawan nasional ya mungkin harus diusulkan lagi. Butuh proses ya. Ya, butuh proses. Dan mungkin itu juga salah satu penyebab ya ataupun alasan kenapa ketika ngobrolin nih seputar pahlawan 12 ternyata tuh mirisnya banget ya Toh ya. Masih banyak anak-anak muda zaman sekarang tuh apa gih pahlawan 12 tuh? Apa gih gitu kan masih mereka nggak ngerti, nggak tahu gitu. Apa karena memang belum masuk ke pahlawan nasional atau seperti apa, atau mungkin sosialisasi kepada anak-anak muda masih kurang gitu Dato? Ya memang untuk sejarah lokal ya terkait dengan pahlawan daerah itu kita memang masih kurang ya. Di lembaga-lembaga pendidikan kita dari SMP, SD sampai dengan SMA bahkan perguruan tinggi kan pemahaman tentang sejarah lokal, kemudian pemahaman tentang pahlawan-pahlawan daerah, pahlawan-pahlawan lokal itu masih sangat kurang. Jangankan pahlawan lokal, pahlawan daerah, pahlawan nasional saja seperti Depati Amir yang ditetapkan Presiden tahun 2018 itu masih banyak yang belum dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung. Bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak percaya bahwa Depati Amir itu adalah pahlawan nasional karena tidak paham ya bagaimana tindak kepahlawanannya, kemudian apa jasa-jasa kepahlawanannya dan bagaimana sejarahnya itu tidak tersampaikan ya dengan baik di kurikulum pendidikan kita di sekolah. Oke deh, sayang sekali ya. Ya, sayang. Kita lokal tapi kita nggak tahu gitu ya. Dan ini mungkin bisa menjadi PR kita sebagai masyarakat Bangka Belitung lah ya, untuk mengenali kembali sejarah-sejarah perjuangan ataupun pahlawan-pahlawan yang ada di Bangka Belitung. Jangan sampai orang luar tahu,
kita sendiri dek tahu siapa pahlawan kita di Bangka nih. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Baik pemirsa di seluruh Nusantara ataupun pemirsa RRI ini tentunya masih bersama kami di obrolan budaya ya yang bahas tentang pahlawan 12. Oke, kita kembali ke perbincangan kita ataupun obrolan kita bersama Dato Elvian gitu ya. Oke, tadi seputar pahlawan 12 nih Dato. Dari peninggalan mereka itu kalau nggak salah ada satu peninggalan juga yang ada di Petaling itu ataupun tugu monumen pahlawan 12 gitu. Nah, apa kabar sekarang di sana? Apakah di Tugu itu masih banyak minat masyarakat untuk datang, melihat ataupun mempelajari, atau mungkin di dalam Tugu itu ada literasi tentang perjalanan seorang pahlawan, beberapa pahlawan diantaranya gitu, Dato? Jadi monumen itu kan dibangun untuk mengenang peristiwa Palagan di kilometer 12 itu yang gugur 12 pahlawan. Jadi ada dua monumen ya. Monumen yang di bawahnya di sisi sebelah utara jalannya itu ada monumen kecil ya. Bekas makam ya, bekas makam 12 orang yang gugur ya, yang kemudian dipindahkan pada 10 November tahun 1973. Nah, kemudian di atasnya itu adalah monumen lokasi pertempuran di Bukit Maandil namanya, Maandil kilometer 12 Petaling. Jadi 12 kilometer dari Pangkal Pinang lah seperti itu. Nah, pada monumen itu hanya tertulis ya 12 ya. Kemudian ada prasasti yang berisi nama 12 orang yang gugur pada saat pertempuran 14 Februari 1946. Narasi yang lain tidak ada. Nah, kita pun harus berhati-hati kalau ke monumen pahlawan 12 itu karena posisinya pada tepi jalan raya. Kemudian mobil itu kencang kan. Nah, untuk parkir pun tidak ada. Nah, sebenarnya pemerintah daerah, apakah pemerintah Kabupaten Bangka, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya sebenarnya ya salah satu kita menghargai
jasa para pahlawan itu ya dibangun yang bagus lah kan. Lokasi monumen itu dibuat semacam putaran kan. Nah, sehingga ketika orang berkunjung ke situ nyaman, aman. Kemudian literasi sejarah Palagan 12 itu juga dituliskan di situ, sehingga sebagai monumen dia sangat informatif ya, sangat edukatif bagi masyarakat yang berkunjung. Saat ini kan orang banyak ke situ karena sinyalnya kuat. Karena kalau nelpon di tempat lain mungkin tersendat-sendat ya. Karena dia di bukit kan, anak-anak muda banyak nongkrong di situ karena sinyalnya kuat. Kalau dulu main game ramai sekali di situ kan. Nah, saya pikir orang mau belajar tentang pahlawan 12 ya. Ternyata mencari sinyal yang kuat di situ. Okay. Nah, seharusnya ditata monumen itu sehingga fungsi sejarah itu kan ada fungsi edukasi, ada fungsi inspirasi, ada fungsi rekreasi. Okay. Nah, fungsi edukasi, rekreasi dan inspirasi itu kan kalau dulu misalnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Pangkal Pinang itu setiap tahun menyelenggarakan lawatan sejarah, ya, lawatan sejarah daerah namanya. Nah, salah satu kawasan ataupun situs sejarah yang dikunjungi adalah Pahlawan 12, dan di situ generasi muda bisa belajar ya. Ketika kita berkunjung ke pusat-pusat ataupun situs-situs sejarah penting di daerah itu kan, kita itu seolah-olah dibawa kepada pesona perlawatan ya, pesona sejarah, pesona perlawatan. Kita seolah-olah kalau dijelaskan di situ kan seolah-olah kita ikut merasakan ya, ikut terlibat langsung dalam proses pertempuran itu, dan itu kan luar biasa ya untuk menumbuhkan semangat cinta kepada tanah air, untuk menumbuhkan semangat patriotisme, untuk menumbuhkan semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sekarang ini kan hampir tidak ada. Jadi monumen tinggal monumen dead monumen, saya menyebutnya monumen yang mati, monumen yang tidak hidup, yang tidak inspiratif, tidak edukatif, dan tidak rekreatif ya. Nah, itulah tugas pemerintah ya, pemerintah daerah, kabupaten, kota, pemerintah provinsi untuk menjadi living monumen, menjadi monumen yang hidup. Jadi pahlawan itu hidup di hati masyarakat, monumennya pun menjadi monumen yang hidup, dikenang dan diingat oleh masyarakat. Oke, jadi sangat-sangat disayangkan ya kalau itu hanya sekedar monumen ya, tinggal monumen, dead monumen gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan setelah obrolan ini gitu Dato ya, nanti bisa dipikirkan kembali lah pemerintah, atau bisa menjadi PR pemerintah bagaimana kembali membuat monumen itu hidup atau menjadi living monumen, bisa menjadi tempat rekreasi, bisa menjadi tempat edukasi juga untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, rela berkorban gitu, itu menumbuhkan rasa itu semua. Dan itu juga merupakan salah satu cara bersosialisasi ya, ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat lainnya biar monumen itu kembali hidup, dan perjuangan pahlawan 12 dari Bangka Belitung itu masih bisa dirasakan oleh anak-anak muda, paling tidak mempertahankan gitu ya. Kalau bisa ya satu saat misalnya peringatan Hari Pahlawan itu dilakukan di situ. Kan artinya kita memperingati Hari Pahlawan itu di makam, di lokasi pertempuran pahlawan gitu ya. Sesungguhnya seperti itu kan, itu jarang ya dilakukan oleh kita kan memperingati Hari Pahlawannya di makam pahlawan. Iya. Kemudian tabur bunganya di pelabuhan. Nah, tetapi jarang kita ya memperingati Hari Pahlawan itu di situs tempat terjadinya pertempuran, situs tempat gugurnya
pahlawan itu jarang. Padahal kan itu sangat unik karena bisa kita jangkau seperti itu. Oke. Baik, Datuk, selain pahlawan 12 yang ada di Bangka Belitung yang mungkin juga belum termasuk pahlawan nasional, ya ada nggak sih pahlawan-pahlawan lain yang mungkin masyarakat Bangka Belitung sendiri nggak tahu kalau itu termasuk pahlawan yang sudah memperjuangkan juga kemerdekaan Republik Indonesia? Banyak. Siapa ya, Bay? Jadi Bangka Belitung ini penuh dengan pejuang. Nah, ternyata kan? Penuh dengan pejuang. Misalnya kan pada bulan April tahun 1946 kan, beberapa bulan setelah itu kan ada yang disebut dengan pahlawan 4 di Nibung. Ya, di Nibung. Di situ gugurlah misalnya Mayor Muhyiddin, Mayor Safi'i. Nah, yang monumennya dibangun di Nibung, tetapi jasad mereka kemudian juga digali, dipindahkan ke Padma Satria Sungai Liat. Makam pahlawan juga ya, itu kita ya? kan tahu ada di Pangkal Pinang itu nama Jalan Mayor Haji Muhyiddin kan. Nah, itu juga dengan Mayor Safi'i itu mereka ditangkap, kemudian dimasukkan dalam lubang, kemudian diberondong dengan senjata, malah dikuburkan pada posisi ada yang masih hidup, ada yang takbir ya, Allahu Akbar seperti itu, masih hidup di kubur. Nah, kemudian pertempuran di Puding ya, di Puding itu ada sekitar 4 TRI yang gugur. Nah, itu kan jarang diekspos ya, seperti ada TRI yang bernama Ciali. Kemudian pada kilometer 16 desa Petaling itu ada pahlawan gaib namanya, pahlawan gaib M. Nur. Ya, M. Nur itu. Dan itu sangat heroik sekali ya, dan sekarang kan nama M. Nur itu dijadikan sebagai nama salah satu sekolah di provinsi. Itu barisan-barisan perlawanan rakyat kan, Gerakan Rakyat Indonesia, kemudian ada Angkatan Pemuda Indonesia yang ikut berjuang ya bersama dengan TRI bahu-membahu melawan tentara sekutu dan Nika. Itu yang periode 46 kan. Nah, periode sebelum 45 banyak. Yang baru jadi pahlawan nasional kan cuma Depati Amir. Iya. Ada Batin Tikal, ada Demang Singayuda, ada Depati Bahrin, banyak sekali. Rupe Belambur, pahlawan-pahlawan dari Belambur. Bangka. Ini sepertinya harus masuk ke muatan lokal nih, lebih Ya. memperdalam cinta tanah air nih ya, Dato ya. Ya, harus ada kepedulian lah dari pemangku kebijakan di pendidikan itu untuk mulai ya menyusun materi sejarah lokal itu. Itu yang paling pertama, nyusun materinya. Kalau tidak ada materinya kan tidak bisa kita mau menyampaikan apa ke anak-anak didik Ke kita. anak-anak didik. Apalagi anak-anak zaman sekarang mereka seperti difokuskan terhadap digitalisasi. Ya, seolah ke belakang itu sudahlah gitu ya, Iya. Dato. Nah, bagaimana nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda gitu ya selaku budayawan Bangka Belitung ya, bagaimana biar mereka tuh kayak semacam benar-benar mengerti, kalau bisa sih berada memahami bagaimana perjuangan seorang pahlawan gitu di Bangka Belitung ini khususnya. Untuk untuk melakukan menyentuh hati pikiran generasi muda, anak muda untuk mencintai sejarah, budaya, mencintai negerinya kan, kita harus sentuh dengan pendekatan-pendekatan yang mereka sukai. Misalnya saya beri contoh, sekarang kan ada teknologi informasi, kemudian ada intelijen artifisial kan bisa dibuat ya film-film dokumenter, film-film pendek terkait dengan kepahlawanan, dan itu bisa ditugaskan oleh sekolah kepada kelompok-kelompok siswanya untuk untuk aktif ya menyusun dokumenter
Kan sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar ya. Kurikulum Merdeka Belajar itu kan lebih leluasa mereka untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya dengan mengambil potensi-potensi lokal ataupun local contents yang ada di daerahnya terkait dengan sejarah daerah, budaya daerah, dan itu sebenarnya momentum itu harus ditangkap oleh para pendidik kita, ya, untuk mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar itu. Oke, jadi kalau bisa juga dibikin event gitu ya, diperlombakan gitu. Bisa. Dari AI ke sejarah gitu bisa. kan. Dan itu salah satu cara juga untuk menyentuh anak-anak muda ataupun anak-anak didik biar mereka lebih mengenal sejarah, terutama untuk sejarah lokal kita nih. Oke, terakhir nih Dato, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada para pemirsa ya, khususnya untuk masyarakat Bangka Belitung, apalagi untuk anak-anak mudanya biar lebih mengenal ya pahlawan, biar lebih mengenal tradisi juga yang ada di Bangka Belitung. Saya ingat pesan founding father kita Mr. Muhammad Yamin pada saat beliau pidato di sidang kerapatan pemuda tanggal 27 Oktober. Kemarin kan 28 Oktober ya, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya itu tanggal 27 Oktober 1928 itu di gedung Katholiks Jongenlingensbond di Waterloven ya di Jakarta itu. Nah, Muhammad Yamin berpidato di sidang kerapatan pemuda itu. Dia mengatakan bahwa ada 4 hal yang bisa kita jadikan sebagai dasar ataupun fundamen ketika kita ingin membentuk negara merdeka ya, negara Indonesia merdeka. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara Indonesia merdeka. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah sejarah, ya, persamaan sejarah. Jadi maksud Muhammad Yamin itu mari kita pelajari sejarah bangsa ini dengan baik dan benar, karena Indonesia itu bisa satu karena memiliki satu persamaan sejarah. Persamaan sejarah, senasib sepenanggungan. Nah, kalau tidak paham sejarah, ya bisa terancam persatuan dan kesatuan kita. Nah, jadi salah satu cara untuk melenyapkan bangsa itu adalah lenyapkan sejarahnya, hancurkan sejarahnya. Nah, itu diingatkan oleh Mr. Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah alat untuk kita mempersatukan Indonesia. Kemudian yang ketiga, rasa ingin bersatu. Nah, itu penting, bagaimana kita membangun keberagaman itu, kebinekaan itu dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ada rasa ingin bersatu. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Muhammad Yamin, untuk membangun persatuan dan kesatuan bagi negara yang akan kita bentuk nanti adalah pendidikan. Melalui pendidikan kepanduan, salah satunya adalah pendidikan pramuka. Jadi ada empat. Nah, salah satunya adalah pahami sejarah itu dengan baik dan benar bagi kita masyarakat, bagi generasi muda, sehingga kita merasa satu nasib, satu sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia. Baik, itu dia tadi ya pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda tentunya. Dan kembali mengulang nih Sepradi ya, ataupun pemirsa RRI Net ya, seperti diungkapkan oleh Muhammad Yamin, yaitu seputar dasar fundamen untuk membentuk negara merdeka. Adalah yang pertama sejarah ataupun persamaan sejarah. Ya, kalau dari sejarah hancurlah kita ya. Kemudian juga adalah bahasa persatuan kita adalah Indonesia. Kemudian juga adalah rasa ingin bersatu
baru dan juga pendidikan. Pendidikan adalah cara untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan pengetahuan tentang Indonesia tentunya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Baik, demikianlah kebersamaan kita di malam hari ini untuk obrolan budaya bersama RRI Sungai Liat. Baik Dato, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih. Dan pemirsa RRI.net, saya Ega, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa, dan salam budaya. Lestari budayaku.